Lebih ke itu kontrakannya dengan kita mungkin sana. Bercocok tanam itu kayak kopi. Kalau masakannya enak, tentu dimakannya enak gitu. Nah, masakannya enak nih karena apa? Karena hobi memasak, tidak dipaksakan. Artinya gini, ketika melakukan hobi masak, maka bumbu-bumbunya juga harus enak. Nah, bumbu-bumbunya enak ini apa? Di antaranya ya tadi yang saya sampaikan di pupuk organik cair itu harus ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di seluruh Pacitan, hari ini saya melihat tanaman cabai. Ini yang dulu 3 bulan yang lalu saya ikut macul di sini. Susu jahe aja panas. Pesan 5 ya. Baik, ini pohon cabai yang bahan dasarnya dari sampah-sampah organik. Yang pertama kita menggunakan kedebukan pisang, kemudian ada sampah dari ubi ya. Ubi, betul. Ubi dan menggunakan daun bambu, jerami, serta kotoran hewan, sapi dan kambing. Jadi satu pohon buahnya yang merah, yang hijau, penuh nih. Lebih ke itu kontrakannya dengan kita mungkin sana. Merahnya itu bagus sekali. Itu kan ada yang apa kebakar itu. Kenapa itu yang bawah itu yang bakar? Yang bawah tuh. Ya ini. Yang bawah. Nah itu. Ya. Itu kan banyak yang seperti itu. Apa karena kemarau atau kurang kalsium? Ini nempel Pak. Oh, Nempel ke plastik. oh plastiknya panas ya? Iya, nempel ke plastik. Jadi sebetulnya ini tinggal dipotong aja nggak apa-apa. Oh, Nanti dia berpindah. iya nih merahnya seperti itu. Hitung Pak Amin, satu pohon kira-kira berapa itu? Ada setengah kilo ini satu pohon nih. Sudah panen biarin aja dipupuk lagi nanti. Buah lagi nih potong. Nih, kalau besar segini batangnya besar nih. Jadi nanti kalau sudah tidak produktif, potong lagi. Bisa 2 tahun ya, Prof? 2 tahun, ya. Pakai madu panasnya. Iya. Oh, enggak ada. Nih, kita cari yang paling kecil. Nah, yang paling kecil aja buahnya ada 5 nih. Supaya itu untuk membuat keseimbangan pH di dalam tanah. Jadi gedebukan pisang kan kita cacah gitu ya. Itu biasanya tetap lembab Pak di dalam. Ini kan ada kalau nggak kedebukan pisang mampus Pak tanaman ini. Jadi fungsi gedebok pisang itu Iya, Bapak lihat nanti kebun cabai di tempat-tempat orang Pak, pasti pada mati Pak saat sekarang. Dan di tanah, betul ya. Kalau itu masih bertahan karena ada gedebok pisang Ada gitu ya. gedebok pisang ya. Nah, pengganti gedebok pisang apa? Bisa menggunakan eceng gondok. Lalat buah itu terjadi karena ketertarikan buah yang mengandung sedikit alkohol atau etanol yang berasal dari campuran tadi E4. meskipun itu belum merah. Meskipun merah. Jadi yang apa itu busuk atau mengering itu yang belum merah malah. Yang belum merah Pak. Jadi Betul. memang kan ada istilah gini, tanaman itu minta disempurnakan, jangan sampai meracuni user atau konsumen atau kita manusia ya. Iya. Jadi tanaman itu menyerahkan kepada alam, silakan siapa yang mengeksekusi ke saya gitu. Akhirnya dihadirkan lalat. Iya. Masih mending Bapak datangkan lalat Pak dibandingkan datangkan yang lainnya misalnya. Contoh gini Pak, Bapak pernah dengar nggak 1 hektar diserang hama gitu kan? Iya, karena itu tingkat pestisidanya atau residunya sangat tinggi Pak, di atas rata-rata. Jadi Bapak kalau menemukan kasus semacam itu, Bapak tinggal petik aja. Oh, tidak perlu di ini ya. Tidak perlu dibahan, petik aja. Kemudian Bapak bikin larutan E4 lagi, kembali lagi menggunakan madu. Campurannya madu Pak. Insya Allah Pak, yang itu hilang lagi nanti, yang kayak model lalat buah itu hilang lagi. Iya. Jadi kalau untuk membuat pupuk organik cair yang fasenya 2 ya, fase vegetatif dan fase generatif, kita harus menyiapkan bahan-bahan seperti ini. Bugil pisang.
bonggol pisang bawah ya, dicacah 1 kilo gitu ya. Kemudian kita siapkan daun kelor 1 kilo, gantinya daun kelor, daun indigo vera. Kemudian kita siapkan rebung bambu, kalau nggak ada rebung bambu boleh pakai daun bambunya, Daunnya. ya 1 kilo lagi. Nah kalau misalnya lebih bagus cari daun kersem, buah kersem. Buahnya ya. Buah kersem 1 kilo siapkan lagi. Nah, kemudian kotoran sapi segar dari sapi ya, misalkan sapi yang betina, itu yang agak banyak sekitar 10 kilo Pak. 10 kilo. Nah nanti masukkan dalam wadah minimal 100 liter gitu kan, 100 liter. Kemudian masukin madu 250 ml madu, Bapak fermentasi. Setelah selesai diaduk-aduk, masukin garam setengah kilo dan besi 1 kilo. Tutup besi. Nah, kita nanti akan menduplikasi zat-zat besinya supaya menyatu dalam kandungan pupuk organik cair. Karena di pupuk organik cair itu ada kandungan mikro yang salah satunya logam, magnesium, itu dari besi Pak. Ya itu wajib Pak, supaya si tanaman ini ketika dikasihkan air, dikasihkan pupuk cair, dia akan mengambil sari-sari makanan yang ada di kanan kiri dia. Apa sih sebagai konduktor gitu kan. Gitu Pak ya. Jadi difermentasi cukup berapa lama? Minimal 7 hari. 7 hari ya. Ingat ya, bahan dasarnya harus menggunakan madu. Jangan menggunakan tetes tebu, molase, A4 dan yang mengandung gula. Karena kalau sudah ada alkohol di dalam campuran tersebut, siap-siap nanti diserang hama. Bercocok tanam itu kayak kopi. Kalau masakannya enak, tentu dimakannya enak gitu ya. Nah, masakan enak ini karena apa? Karena hobi memasak, tidak dipaksakan. Artinya gini, ketika melakukan hobi masak, maka bumbu-bumbunya juga harus enak. Nah, bumbu-bumbunya enak ini apa? Di antaranya ya tadi yang saya sampaikan di pupuk organik cair itu harus ada ini, ada ini. Artinya apa? Ini harus menjiwai. Intuisi dirinya tuh harus hebat ke dalam job yang akan kita lakukan. Jadi ingat ya, pertanian itu bukan rumus empiris. Ketika disuruh nanam, hasilnya ya lurus-lurus saja, bukan. Tapi bertani itu bagaikan kita dalam kehidupan, bagaimana cara memperbaiki hari demi hari supaya lebih baik lagi. Dulur, itu yang bisa kita bagikan ya, mudah-mudahan bisa mengedukasi sedulur wong Klajitan ya, dan bisa menambah inspirasi bagaimana kita bercocok tanam sehingga kita membuat bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengahnya itu naik dari 400 sampai 500. Kasih terus sampai penuh. Kembali ke